Saya Linlin Herlina. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi 2.3 coaching CGP Angkatan 4 Kabupaten Ciamis. Pengajar praktik saya Bapak Tantan Sutandi Nugraha dan fasilitator saya Ibu Ninik Hartati. Menilik kembali filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran utama guru sebagai pamong, maka memahami pendekatan coaching menjadi selaras dengan sistem Among sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan kodrat anak. Pendampingan yang dihayati dan dimaknai secara utuh oleh seorang guru sejatinya menciptakan arti dalam proses menuntun kekuatan kodrat anak. Arti sebagai prinsip yang harus dipegang ketika melakukan pendampingan kepada murid. Proses menciptakan arti dapat dilatih melalui pendekatan coaching sistem Among dengan menggunakan metode Tirta. Arti merupakan singkatan dari apresiasi, rencana, tulus, inquiry. Apresiasi. Dalam proses coaching, seorang coach memposisikan coachee sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan, memberikan tanggapan positif dan apa yang disampaikan. Apresiasi merupakan nilai yang terkandung dalam komunikasi yang memberdayakan. Rencana. Setiap proses pendidikan yang kita rancang pastilah bertujuan untuk mencapai sesuatu. Begitu pula dengan coaching. Proses coaching dilakukan sebagai pendampingan bagi coachee dalam menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam diri yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab. Tulus. Pada saat sesi coaching, seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching dengan sebuah niat dan kesungguhan ingin membantu coachee dalam pengembangan potensi mereka. Dan inquiry. Dalam proses coaching, seorang coach menuntun agar coachee dapat menggali, memetakan situasinya sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru atas situasi yang sedang dihadapi. Proses coaching menekankan pada proses inquiry, yaitu kekuatan pertanyaan atau proses bertanya yang muncul dalam dialog saat coaching. Pertanyaan efektif mengaktifkan kemampuan berpikir reflektif para murid dan keterampilan bertanya mereka dalam pencarian makna dan jawaban atas situasi atau fenomena yang mereka hadapi dan jalani. Pengertian coaching dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coachee. Pesan kuncinya, coaching adalah sebuah percakapan saat seorang coach dan seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. International Coach Federation memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu 1. Keterampilan membangun dalam proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi.
Dan keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Komunikasi. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses meneruskan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan media kata, tulisan, atau tanda peraga. Komunikasi yang memberdayakan. Ada 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan, yaitu hubungan saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan rencana tindak lanjut atau aksi. Kemudian, ada 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktik coaching kita, yaitu 1. Komunikasi asertif. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, bertanya efektif. Dan yang keempat, umpan balik yang positif. TIRTA, kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. TIRTA adalah satu model coaching untuk konteks pendidikan. TIRTA dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Model TIRTA dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model TIRTA, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Dari segi bahasa, TIRTA berarti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda, saya, kita semua sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Hubungan materi coaching dengan materi-materi sebelumnya. Materi sebelumnya ada 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 guru penggerak, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, 2.2 pembelajaran sosial emosional, dan yang saat ini saya sampaikan materi tentang materi 2.3 coaching. Jika guru telah menguasai keterampilan coaching, maka masalah-masalah pembelajaran atau masalah-masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan yang juga mengganggu atau menurunkan potensi murid dapat diatasi. Terutama yang berkaitan dengan modul 2.1 dan 2.2. Di modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid. Paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya melalui proses coaching. Berkaitan dengan modul 2.3 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi.
Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid, membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. 5 kompetensi sosial emosional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kita semua. Pertama adalah kesadaran diri atau pengenalan emosi. Yang kedua, pengelolaan diri atau pengenalan emosi dan fokus. Yang ketiga, kesadaran diri untuk melakukan empati. Yang keempat, keterampilan sosial atau resiliensi. Dan kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sampai pada kesimpulan bahwa coaching adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara coach dan coachee. Di dalam proses coaching ada kolaborasi antara guru sebagai coach dan murid sebagai coachee, di mana murid sebagai klien distimulasi dan dieksplorasi segala kemampuan dan potensi dari dirinya oleh guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara pribadi. Sehingga peran guru hanya menggali potensi dari murid yang bersangkutan dan membantu untuk memfasilitasi serta memaksimalkan potensi tersebut. Coaching sangat penting untuk membangun diri murid untuk tidak bergantung terhadap orang lain yang lebih dewasa darinya. Coaching ini membantu coachee memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk menyelesaikan problemnya sendiri. Melalui coaching, murid akan dilatih untuk menemukan sendiri jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Terima kasih, itulah paparan saya. Semoga paparan koneksi antar materi ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa, salam bahagia dan sejahtera.